Ya. Selanjutnya, Mary. Terima kasih. Bentar ya. Ibu Ita. Ibu Ita. Ya. Bu Ita, apa kabar? Suaranya, Ibu. Suaranya, Bu. Alhamdulillah baik, Pak Eko. Selamat malam, Bu Mary. Terima kasih, Bu Mary. Ya. Pak Eko, ini saya tadi, alhamdulillah ya, waktu Olnaf yang hari ini, saya merasa senang. Tadi sebelum Olnaf itu kan saya sempat cek pH. Itu pH saya itu masih PR ya, Pak ya. Itu masih 5,78. Ya. Nah, rata-rata segitu 5,5, 5,7. Nah, tadi sebelum Olnaf saya 5,78. Saya putus asa, saya minum kefir aja lah, saya bilang itu. Orang darah saya udah, pH saya udah asam, sudahlah saya tak minum kefir karena hari ini saya belum minum. Akhirnya saya udah sudahlah, santai aja, nanti hasilnya seperti apa saya nyantai. Alhamdulillah Pak, hari ini Olnaf saya, setelah Olnaf itu pH saya jadi 6,71 Pak. Padahal udah tak racun pakai kefir segala itu, ternyata kok malah naik tuh. Jadi sebetulnya ini apa gitu ya Pak ya. Tapi sudahlah, saya sudah alhamdulillah sudah ini. Terus gula darah saya turun 6 poin dari 96, tadi 96 jam 4 tuh saya ukur 96, masih 96, turun jadi 90. Terus sudah, bagi saya sudah bisa yang satu turun, yang satu naik, itu sudah kayaknya sesuatu ya Pak ya. Jarang masalahnya saya seperti itu. Itu sebetulnya itu bentuk laporan aja. Kemudian yang kedua, itu yang mau saya tanyakan Pak. Tadi kan berkaitan dengan oksigen ya Pak ya. Oksigen yang kita hirup itu, bukan, saya kurang paham sih. Pembuluh darah itu kan nanti akan menyalurkan nutrisi dari oksigen yang kita hirup, apa gimana ya Pak ya? Ya, betul. Betul. Nah itu kalau oksigen seandainya. Oksigen nutrisi. Apa? Oksigen termasuk dalam nutrisi. Oh, oksigen termasuk dalam nutrisi. Selama ini kan orang beranggapan oksigen itu apa ya? Nggak ada hubungannya. Tapi nutrisi, dia yang membuat sel tetap hidup, dia dimasuk dalam nutrisi juga. Ya, selamat. Ya, makanya terus yang pengen saya tanyakan, kalau oksigen yang kita hirup itu hanya sedikit, itu apakah maksimal Pak dia dalam menyumbang nutrisi dalam tubuh ya Pak ya? Karena memang saya selalu kalau tarik nafas itu paling hitungannya itu 4 detik ya Pak ya, 5 detik itu enggak pernah bisa Pak. 4 detik itu sudah kayaknya sudah maksimal gitu. Saya udah pelan gitu pun juga kayaknya di hitungan ketiga keempat itu saya udah mentok. Nah, saya yang pengen saya tanyakan tuh oksigen yang saya hirup itu kan sedikit. Menurut saya sedikit, saya nggak ngerti takarannya bagaimana. Tapi apakah itu bisa maksimal dalam menyumbang nutrisi dalam tubuh saya? Itu pertama. Terus yang kedua, pada saat saya tahan nafas, pada saat saya tarik dan tahan, itu pun juga saya kan nariknya nggak bisa lama Pak. Apakah itu juga maksimal buat tubuh saya? Terus kemudian yang gerakan yang keberapa ya? Tadi yang tangannya ke belakang itu ya Pak? Tangannya satu ke belakang. Nah, kalau saya perhatikan kan gerakan di Olnaf Glukoma ini sebetulnya kan selalu gerakannya seimbang ya Pak ya, antara kanan dan kiri gitu ya. Tapi kenapa yang satu itu hanya satu gerakan di situ ya Pak ya? Yang penyeimbangnya minggu depan. Oh, penyeimbang ada ya, nanti ada memang. Ada. Oh gitu, oke. Saya karena kemarin saya ketinggalan informasi yang minggu lalu itu karena saya keluar masuk hutan, jadi kadang ada sinyal, kadang enggak. Orang sempat saya nanya sama Bu Mary kok. Hutan mana Bu? Hutan dari Weleri ke itu Pak, Weleri ke Parakan kan itu lewat hutan terus Pak. Oh iya. Iya kan. Nah itu. Sinyal. Oh berarti memang nantinya ada penyeimbangnya ya Pak ya. Penyeimbangnya Bu. Oke. Terus satu lagi Pak. Oh yang itu mengenai hari ini saya merasa kok darah saya lebih encer ya Pak ya. Ya kalau darah basah pasti encer Bu. Oh gitu. Oh pasti. Okay. Sebenarnya orang yang mengalami kentalan darah, kasih latihan ini darahnya langsung encer. Oh gitu ya Pak ya. Ibu sekarang gini, cara berpikirnya, cara pikir sederhana.
Iya, iya. Ibu kalau andai kata ingin membersihkan kotoran minyak berlemak, kenapa harus pakai sabun, Bu? Karena lemak itu sifatnya asam yang menimbulkan perlengketan dan kekentalan dimanapun. Dan juga kalau andai kata diberikan basah, maka dia akan menjadi cair. Kekentalan itu akan dinetralisir oleh basah. Misalnya keringat kan, keringat lengket gitu. Waduh, belum mandi nih dari kemarin, atau wah udah saya nggak mandi 3 hari misalnya, lengket banget. Nah, saya sabun dong, nggak sabun. Begitu kita mandi, oh seger ya, karena lengketnya itu dinetralisir. Itu kimia sederhana kok, kimia sederhana. Iya, seperti contoh yang sederhana, misalnya Ibu pernah mendengar yang namanya mayones terbuat dari apa? Kuning telur sama itu ya Pak ya? Minyak ya? Susu ya? Minyak, Bu. Minyak, sorry. Minyak. Nah, minyak itu sifatnya asam, ketemu basah, maka akan teremulgasi. Nah, lucunya, minyak yang tadinya nggak bisa larut dalam air, setelah dibentuk menjadi mayones, dicampurkan dengan putih kuning telur itu, jadi kalau dikasih air tuh cair, Bu, langsung hilang dan bersih. Itu namanya emulgasi. Itu karena basah menetralisir asam. Sama dengan darah kita. Darah kita yang kental diberikan basah dengan cara memberikan banyak oksigen. Maka darah kita akan cair. Makanya dulu kan Pak Abdul Haris itu pernah mengalami, darah saya kok sekarang cair banget ya. Belum saya tes darah, langsung keluar darahnya. Kalau dulu pernah meler, saya sulit. Tapi begitu dengan latihan pernafasan, dia lebih cair. Itu memang keajaiban dari proses-proses kimia sederhana yang kita aplikasikan dalam tubuh kita. Ya, kalau darah encer atau cair itu ada hubungannya dengan gula darah nggak Pak ya? Biasanya orang yang gula darahnya, saya akan berikan contoh ya. Saya akan lihatkan dengan Ibu yang namanya gula darah lengket. Bu pernah dengar LBA, Bu? Apa Pak? LBA? LBH? LBA. Oh, apa itu Pak? Live Blood Analysis. Pernah lihat di YouTube Bapak kayaknya. Ya. Ini adalah contoh di sini Ibu saya lihatkan contoh darah cair dan kental. Nih, Ibu. Ini darah kalau sebentar ya. Saya akan perkecil dulu. Darah yang kental pasti butir-butir sel darah merahnya begini, lengket-lengket yang besar ini. Yang saya tunjukin ya, Bu. Iya. Nah, saya akan geser ke kanan. Nah, yang darah sehat itu pasti antar sel butir darah merahnya renggang-renggang. Ini juga. Ini darah yang bersih. Ini orang yang kena diabetes, yang banyak gulanya. Ini yang kena penyakit kronis, Bu. Darahnya pasti menunjukkan karakter yang aneh-aneh. Serem ya? Iya. Nah, ini yang memberikan informasi pada kita, orang yang mengalami darah kental biasanya adalah orang-orang yang sakit. Darah kental selalu dekat dengan orang yang sakit. Orang yang sakit pasti dekat dengan orang yang berdarah. Gitu aja. Nah, orang yang berdarah encer biasanya clean. Ya, bersih. Ya, Bu ya. Oke. Itu LBA, Live Blood Analysis. Terus yang tadi gimana Pak? Yang oksigen yang kita hirup hanya sedikit itu membantu. Sebenarnya tiap orang itu punya paru-paru yang sudah dipersiapkan untuk memang pada dasarnya bisa beradaptasi yang jumlah volume paru-paru yang saat itu dimiliki. Tapi kalau andai kata Ibu pengen
Ibu kan pernah dengar ya, teori mengenai angiogenesis. Angiogenesis itu adalah apabila oksigen makin banyak dalam darah kita, maka akan membentuk darah baru. Pembuluh darah baru, sorry. Angiogenesis. Saya akan berikan contoh di gambar yang namanya angiogenesis. Nah, angiogenesis. Kalau andai kata oksigen makin banyak dalam darah kita, maka pembuluh darah itu pertama akan tumbuh, makin lama bertambah. Terus akhirnya dia membentuk satu jaringan baru. Artinya kalau andai kata ibu mau melatihnya, maka ibu bisa mendapatkan kemampuan paru-paru yang baru. Asal ibu mau melatihnya terus-menerus, latihan pernafasan terus-menerus. Maka dari yang hanya 3 cabang menjadi 7-8 cabang, kemudian berpuluh-puluh cabang. Nah, angiogenesis juga bisa terjadi pada sel tumor. Cuman bedanya bukan oksigen yang dibawa, Bu. Karbon dioksida. Sel tumor itu suka dengan pH asam dan karbon dioksida. Jadi bagian tubuh yang paling banyak karbon dioksidanya, biasanya tumor akan tumbuh. Dia akan membentuk jaringan baru seperti ini. Makanya dipastikan bahwa kita punya kondisi teraerasi dengan sangat bagus. Oksigen yang cukup, nutrisi tubuh yang terbaik, jadi oksigen, supaya darah kita basah dan juga terbentuk jaringan baru, meningkatkan kemampuan. Kira-kira begitu, Bu. Oke. Ya. Nah, yuk, apakah Ibu bisa latih? Ya, bisa latihan pelan-pelan saja, pasti bisa. Oke. Ya, Bu ya. Ya, terus untuk mata ya Pak ya, waktu itu kan saya pernah, Bapak bilang yang saya pernah bilang kayak benang apa namanya, seperti kilat gitu ya, Ya. Yang berjalan. Saya kemarin sih sudah cek mata, sudah difoto, kata dokter sih tidak masalah, matanya bagus. Hanya pada saat saya tanya kenapa sih kok masih ada kilatan kadang berbinar di dalam mata, mereka sih dari hasil tes itu, dari hasil foto itu mereka bilang ini nggak apa-apa Bu, matanya sehat, nanti balik lagi setahun yang akan datang. Ya, saya pikir sih ya sudahlah, saya ngikutin itu aja, seperti pernah yang Bu Siswanti bilang, jadi dokter sendiri aja lah Pak, buat diri sendiri gitu loh Pak, daripada saya ini Pak, saya ada ini ya Pak ya. Oh ya, oh itu bagus Bu. Bilang ya, makanya bagus. Dokter bilang bagus, tapi kan yang saya alami kan memang saya ada apa namanya, ada kayak kilatan putih-putih gitu ya Pak ya. Tapi dokter tetap bilang, mereka tetap bilang tidak apa-apa. Itu udah 2 dokter itu Pak. Ya. Terus ya sudah, saya pikir ya sudahlah, saya sabar aja, saya ngikutin seperti Bu Siswanti bisa bilang ya. Bisa dilihatkan sebelahnya Bu, sebelahnya. Kita adalah bisa dilihat sebelahnya. Kita sendiri gitu. Ini bagus itu Bu. Bagus sekali itu Bu. Ya. Ya makanya saya bilang, ini kenapa yang saya putih-putih itu mereka sendiri juga nggak jawab. Udah Ibu nanti balik lagi setahun yang akan datang. Setahun lagi kata dia. Oke lah, saya nggak apa-apa. Dan saya tidak peduli. Saya udah nggak peduli lah Pak. Saya pikir ya sudahlah, kilatan-kilatan itu saya anggap ya sudah, nanti kita apa namanya, semoga sembuh dengan kondisi nanti Olnaf segala ini ya Pak ya. Ya, sabar saja Bu. Kalau hidung itu sekarang saya lebih banyak keluar ingusnya ya Pak ya. Setelah sebelumnya kan alergi, terus ada dokter yang bilang saya sinus akut gitu ya. Setelah itu saya dibilang sinus akut, saya memang nggak pernah periksa lagi, saya males. Tapi sekarang itu setelah rajin Olnaf itu memang lebih banyak ngalir itu ya Pak ya, kayak ya ada ingus di pagi hari itu kok keluar. Mudah-mudahan itu bagian dari detox. Gitu ya Pak ya. Karena sebelum ikut glukoma saya nggak ngalami
Ya. itu kembali gitu loh. Sudah Ya. kering, saya pikir sudah kering, tapi setelah glukoma saya mengalami itu. Semenjak berapa lama? 1 bulan? Ya, ya, pokoknya setelah glukoma, setelah senam glukoma itu jadi pagi itu saya seperti orang yang sebelumnya lagi gitu loh Pak. Oh ya, ya. Ya, mudah-mudahan itu bagian dari proses penyembuhan, Bu. Ya. Karena sekali lagi yang namanya regenerasi sel kepada prinsipnya Amin, amin. 45, 60, 120 hari, Bu. Ya. Jadi kalau andai kata ada orang yang berharap cepat sekali, saya sendiri ragu ya. Karena naturopatik selalu melihat bahwa pergantian sel bisa kita perbaiki dalam waktu jarak-jarak itu. Jadi sabar saja, Bu. Kalau andai kata seperti itu. Pergantian selnya akan memberikan apa ya? Semacam progres yang kadang-kadang, wah ini kenapa ya? Ini kenapa ya? Sabar saja, Bu. Lihat aja. 1,5 bulan, 2 bulan, 4 bulan. Itu biasanya menunjukkan perbaikan kok. Ya, Bu ya. Moga-moga Pak Eko ya. Amin, amin. Oke, Terima kasih, Bu Ita. Terima kasih Pak Eko. Ya. Selanjutnya Bu Mary.